Borok terbuka, dua elit KPK dilaporkan gegara dugaan halangi penyidikan Yohanes Baswedan. Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK. Nah KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal nggak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Mahfud itu bilang KPK merasa kesulitan sebab publik selalu mengaitkan hal itu dengan Anies Baswedan. Loh, kalau benar seperti apa yang dibilang sama Pak Mahfud MD itu, lalu apa gunanya KPK sekarang ini? Kalau kasus-kasus yang diduga merugikan negara triliunan merasa sulit mengatasi, hanya karena ada orang yang berpotensi menjadi tersangka itu membakal capreskan diri. Dan selama rentetan keganjilan Formula E itu, terutama masalah pendanaan, masyarakat luas sudah nggak kurang-kurangnya kritis, terutama kepada aparat penegak hukum, terutama ya KPK itu tadi. Sementara duit negara itu sudah amblas entah kemana. Masalahnya apa sebenarnya? Bukankah KPK memiliki resource yang luar biasa untuk mengungkap dugaan kasus sepele seperti Formula E itu? Itu suatu tindakan yang sangat-sangat tidak masuk di akal. Jelas-jelas lagi pandemi COVID, kenapa masih terus dibayarkan komitmen fee? Sementara sudah jelas dikatakan karena ada pandemi ini komitmen fee tidak dibayarkan. Kemana lalu komitmen fee itu? Banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan dari Formula E. Dari kasus tanah di Munjul yang sekarang dia dipanggil oleh KPK. Belum lagi kelebihan bayar. Oke, dugaan saya tentang pejabat KPK yang bermain mata dengan Yohanes Baswedan sudah mulai terbuka lebar-lebar kebenarannya. Saya nggak mungkin beropini tanpa data dan tanpa informasi yang valid. Saya tidak mungkin bermain-main dengan artikel saya karena saya memiliki dasar-dasar pemikiran yang cukup valid dan kuat untuk opini saya. Dan saat ini, Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Endar Priantoro dan juga Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Mereka yang merupakan pejabat tinggi di KPK dilaporkan terkait dugaan melanggar perintah atasan khususnya mengenai penyelidikan dugaan korupsi pada ajang balap mobil listrik yang dilaksanakan di era Yohanes Baswedan menjadi Gubernur DKI. Dewan Pengawas KPK saat ini pun pada akhirnya menelaah adanya laporan tersebut karena menurut anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris, laporan sudah diterima dan sedang dipelajari yang akan dilaporkan ke Dirlidik dan juga Deputi Penindakan. Pelaporan itu dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, tapi KPK tidak mau melaporkan secara rinci LSM tersebut. Dari sini saya melihat bahwa memang KPK sedang menjaga nama baik dirinya dengan cara tidak membocorkan pelapornya. Diduga pelaporan itu dibuat karena tim penyelidik tidak kunjung menaikkan status penyelidikan dugaan korupsi Formula E ke dalam tahapan penyidikan. Bahkan 3 pimpinan KPK tersebut dikabarkan juga pernah mendatangi BPK alias Badan Pemeriksa Keuangan untuk memaksakan adanya kerugian negara dalam ajang balap. Makanya saya bingung kenapa Yohanes Baswedan ini kelihatannya aman-aman saja di hadapan KPK yang jaraknya enggak sampai 30 menit ke balai kota dan juga ke gudang korupsi. Kode-kode yang dilakukan oleh BW yang merupakan pendukung Yohanes Baswedan sudah sangat amat membuat dia terjebak sendiri. Justru ya, BW mengatakan bahwa permintaan audit BPK hanya bisa dilakukan jika kasus dugaan korupsi sudah naik ke tahap penyidikan. Ya, betul secara teori. Akan tetapi di belakang layar ternyata ada yang menghalang-halangi status kenaikan penyelidikan menjadi penyidikan yang diduga dilakukan oleh orang-orang internal KPK. BW yang merupakan pendukung Yohanes Baswedan mengatakan bahwa terdapat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang dianggap tidak lazim. Padahal Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa pihaknya sudah bekerja sesuai dengan aturan dalam menyelidiki terkait laporan dugaan korupsi balapan mobil listrik itu. Kalau kita melihat dari kronologinya sudah jelas sekali kok bahwa ada orang yang mendukung dan menutup-nutupi kasus dugaan korupsi
yang dilakukan oleh Yohanes. Ternyata sumbangan dari TGUPP yang beberapa isinya mantan anggota KPK kemungkinan besar memiliki andil. Aroma sepupu pun masih kuat di KPK meskipun sepupunya sudah nggak ada di sana. Saya kira ada orang kuat di atas itu, yakni mereka yang pernah menjabat di dalam jabatan tinggi negara, sehingga kasus dugaan korupsi yang benar-benar jelas barang buktinya tidak diselidiki sama sekali dan statusnya ya begitu-begitu ini masih menjadi kasus balapan mobil listrik yang tidak jelas. Belum lagi kasus beras busuk yang ada gudangnya dan audit dari lembaga audit eksternal yakni Ernst & Young. Saya melihat bahwa ada yang tidak beres di internal KPK, khususnya mereka yang gagal tes wawasan kebangsaan dan juga yang kebetulan lolos karena beruntung atau berhasil bersembunyi di balik lolosnya TWK, tapi ternyata hanya tipu-tipu mereka saja. Nah, saya bilang sih memang